cara. Bukan yang ini ya, kayak misalnya mau lewat misi, itu permisi, ada imbuhannya. Iya, misi adalah sebuah cara-cara untuk mencapai tujuan, cara-cara untuk mencapai visi tersebut. Nah, agar itu bisa terwujud, sebuah bayangan di mana generasi semua senang belajar, berarti kan harus dibimbakan semuanya ya Bu ya. Apakah harus masuk bimba semuanya? Tidak juga. Kalau banyak yang sudah tahu metode bimba, maka dia akan menginformasikannya atau menerapkan metode bimba di lingkungannya. Pertama adalah mensosialisasikan kata bimba kepada masyarakat. Kalau masyarakat ada yang belum tahu, kita kenalkan. Kenapa belum kenal saat ini? Ibu kerjanya di mana? Oh, saya di TK. Oh, TK. Ibu kerjanya di mana? Di SD. Oh, SD. Ibu kerjanya di mana? Bimba. Bimba. Nah, kan belum tahu. Kita informasikan apa itu bimba. Terus keduanya apa? Mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat belajar. Bu, kalau minat belajar itu Bu, penting banget loh Bu. Tapi jangan alay-alay gitu juga ya Bu ya. Penting Bu untuk menumbuhkan minat belajar. Karena warisan yang paling mendasar adalah minat belajar. Kalau dikasih harta, bisa habis. Kalau dikasih alat, tapi tidak ada ilmunya, berarti harus mencari ilmu. Kalau mencari ilmu di mana? Di sekolah. Saat masuk sekolah tapi nggak punya minat belajar. Nah, ternyata fondasi yang paling utama, warisan yang paling utama adalah minat belajar. Kita informasikan, kita sosialisasikan. Minat belajar itu penting banget loh Bu. Apa Bu? Penting banget loh Bu. Habis itu enggak ada yang dekat-dekat ini, basah itu. Itu. Nah, Sukabumi manis-manis ya, senyum terus. Ibu besok ikut iklan Pepsodent ya Bu. Nah, yang ketiga. Nah, di sini barulah setelah disosialisasikan kata bimba, setelah disosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat belajar, di sini kita baru membimbing dan mengarahkan agar anak-anak memiliki minat belajar. Inilah sebuah sebuah misi untuk mencapai visi. Nah, ini ada keistimewaan di bimba. Yang pertama, kata bimba itu sendiri istimewa. Kenapa? Karena kata bimba ini, bahkan metode bimba ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Biasanya metode lain itu berfokus pada kemampuan. Ada juga yang berfokus pada minat, tapi biayanya itu sangat mahal. Nah, bimba ini benar-benar terjangkau. Jadi ada yang untuk ekonomi ke atas, menengah, bahkan ada juga yang gratis. Kenapa? Karena di setiap bimba ini disediakan 20 anak duafa gratis. Karena kita ingin menumbuhkan minat belajar itu ke seluruh generasi Indonesia. Kedua, keistimewaannya, nah, bimba walaupun bukan les baca, tapi dapat meningkatkan kemampuan baca anak secara luar biasa. Kenapa? Karena bimba satu-satunya lembaga informal yang berani memberi garansi untuk anak usia 3 tahun bisa baca. Wah, garansinya apa? Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, nah, bimba satu-satunya yang berani meyakinkan dengan sebuah fasilitas. Nama fasilitasnya adalah coba gratis sampai yakin. Siapa yang sudah pernah menyobakan? Masih ibu sama ibu ya. Nah, di sana ada Bu. Coba gratis sampai yakin. Sekarang akan saya jelaskan. Kalau kata bimba tadi sudah ya Bu ya. Satu-satunya lembaga yang berfokus membimbing minat belajar anak yang berdampak pada kemampuan membaca yang luar biasa. Bukan biasa di luar. Nah, ini dia garansi. Contoh surat garansi. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada waktu kita akan
simulasi tentang mensosialisasikan garansi dalam waktu 2 menit. Nah, apa itu garansi? Kenapa ada garansi? Kapan garansi ini diberikan? Sekarang kita apanya dulu ya. Garansi di BIMBA namanya adalah garansi BCA 372 bebas. Nah, jadi teman-teman tidak perlu dihafal karena ini adalah singkatan. Garansi artinya jaminan. B-nya bisa. C-nya baca kata sederhana. 3-nya untuk anak usia mulai 3 tahun 0 bulan. Berarti kalau 4 tahun dapat nggak, Bu? Dapat. Karena ini garansinya untuk anak usia mulai 3 tahun 0 bulan. Kalau dia daftarnya saat usia 2 tahun, dia dapat garansi saat ulang tahun ke 3 tahun 0 bulan. Ulang tahun langsung dapat garansi. Mama, dapat hadiah dari kami. Apa? Garansi. Nah, gitu. Nah, ternyata, terus 72 jamnya ini, 72 jam di kelas. Kurang lebih 6 bulan. Karena setiap pertemuan itu 1 jam. Bebas, artinya meskipun tanpa dibantu orang tua di rumah. Jadi kalau orang tuanya ada yang wanita karir atau dia sibuk berbisnis dan segala macam, nggak sempat ngajarin anak, membimbing anak, berarti di sini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau bimbing, mau bantu anaknya, KU atau guru menjelaskan ke orang tua, Mama, tapi jangan dipaksa di rumah ya, jangan dikeraskan seperti itu. Nah, kalau sudah 72 jam, ternyata anak belum bisa baca. Jaminan dari kita apa? Konsekuensi dari kita apa? Maka BIMBA akan membimbing anak secara intensif tanpa dipungut biaya sedikit pun. Seperti itu. Loh, terus konsekuensi untuk gurunya apa dong kalau gitu? Sekarang saya akan bahas kenapa ada garansi. Konsekuensi untuk gurunya gimana dong, Bu? Kalau berarti di BIMBA itu kan ada gaji pokok, ada gaji progresif. Gaji pokok itu selalu diberikan setiap tanggal 5 dan progresif itu tanggal 15. Nah, progresif ini berarti tergantung banyak sedikitnya murid. Saya jelaskan garansi terlebih dahulu. Di sini ada 100 kata sederhana. Untuk lulus dari garansi, berarti nilainya minimal itu 90. Berapa, Bu? 90. Kalau nilainya 89, dapat garansi apa enggak, Bu? Dia kena garansi berarti. Nah, maka dibimbing sampai dia sudah bisa melengkapi 100 ini. Seperti itu. Loh, anak jadi hanya bisa baca 100 kata sederhana ini, Bu? Tidak. 100 kata sederhana ini adalah kata-kata yang memiliki arti dan bentuk. Contohnya, di sini ada kata mata. M-A-T-A. Mata. Enak ya, Bu, modulnya gambar mata tinggal ditarik. Tapi di sini nggak ada kata mati. Nanti gambarnya apa ya kira-kira ya? Mayatnya juga bingung kan, Bu? Kalau di Indonesia, pocong ya. Kalau di Cina, Jepang, vampir. Kalau di Amerika nanti Dracula. Jadi nggak ada. Jadi kata-kata yang memiliki makna-makna yang di dekat anak. Seperti itu. Nah, kalau kena garansi, satu anak berarti gurunya tidak mendapat progresif dari satu anak tersebut. Loh, kok saya udah ngajar malah nggak dapat, Bu? Tenang, modul-modulnya tetap gratis semua dari BIMBA. Dia hanya tidak mendapat progresif dari satu anak tersebut. Manfaatnya apa? Ada banget nggak? Ada dong. Kenapa ada garansi? Apakah ada guru yang merasa terancam saat garansi itu tidak dikeluarkan? Atau takut nggak usah dikeluarin deh, garansinya disembunyikan saja. Itu malah akan jadi bimbanya biasanya sepi. Loh, kenapa? Bukan itu juga. Tapi cara pengajaran yang menyenangkan itu yang akan membuat juga jadi tambah banyak anak.
Nih, orang tua akan percaya bergabung di Bimba karena Bimba berani memberi garansi. Kalau misalnya tidak ada garansi, anak saya bisa apa nanti di sana? Gak ada jaminan apa-apa, seperti itu. Terus apalagi dengan adanya garansi, orang tua tidak mengotak-atik cara pengajaran guru. Kok main-main terus Ibu? Bu, kalau di TK nih atau di institusi lain biasanya huruf kecil duluan loh Bu. Kok di sini besar? Wah, tapi tenang mah. Di sini ada garansi. Jadi dengan metode kita sendiri, Mama tenang saja gitu. Terus apa lagi? Orang tua nggak sibuk ngurusin, Ibu lulusan apa Bu? Pokoknya sudah tenang lah, anaknya sudah dapat garansi. Wih, malah nama guru Bimba menjadi baik di mata masyarakat. Kenapa? Guru Bimba ya, yang berani ngasih garansi itu ya. Bu, Bimbanya di mana? Wah, guru Bimba yang bisa garansi anak bisa baca. Anak-anak yang usia 3 tahun segini bisa baca. Gitu. Dan bahkan benar Bu, mungkin dia guru baru di Bimba, tapi pakai baju Bimba, orang bilang, ih guru Bimba. Nah, seperti itu. Garansi membawa dampak yang baik. Jadi kalau nggak disebarkan, itu berarti memutuskan informasi yang baik cepat tersebar. Seperti itu. Terus apa lagi? Bahkan guru-guru yang terbaik sekalipun, yang kemarin ada 9 guru dan 1 kepala unit, yang mereka muridnya itu sudah lebih dari 300, dan kemarin dapat reward dari Bimba jalan-jalan ke Bali semuanya. Mereka semua pernah merasakan garansi. Dan itu yang membuat mereka jadi jauh lebih cerdas. Oh, saya dapat anak garansi, belajar lagi, termotivasi. Kalau nggak ada garansi, ya sudah, mengajarnya berarti begitu-begitu saja. Saat ada garansi, wah 60 jam nih, masih 12 jam lagi, kok anak belum bisa-bisa ya? Dia termotivasi lagi. Tapi kan ini minat, harus menyenangkan. Dede, please deh, ini apa deh? Jangan melas juga ke anak ya Bu ya, kasihan gurunya. Seperti itu. Nah, bermanfaat Bu adanya garansi? Bermanfaat. Bermanfaat banget apa bermanfaat doang? Banget. Gitu. Bahkan kalau benar-benar sudah ada garansi, beneran loh, kemarin anak saya di sana garansi benar-benar gratis. Bahkan orang tua, oh usah lah Bu, dibayar aja Bu. Orang tua nggak enak kan, ngerasa anaknya keluar kelas atau gimana. Padahal itu adalah jaminan dari Bimba. Berarti terbukti. Nah, kapan ini surat garansinya diberikan? Pertama, saat mensosialisasikan pada orang tua saat coba gratis. Kita tunjukkan garansi dan jelaskan garansi. Nanti saya informasikan saat coba gratis. Nah, saat masuk nih, surat garansi ini diberikan kepada anak-anak, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa saja? Untuk anak yang usianya sudah 3 tahun. Sudah mulai 3 tahun 0 bulan. Berarti 4, 5, 6 itu dapat garansi. Terus apa? Yang mereka tidak memerlukan penanganan khusus. Seperti apa? Misalnya anak-anak yang special need, berarti mereka tidak dapat garansi. Mereka boleh nggak dibimba? Tergantung. Kalau gurunya mau, berarti mereka boleh dibimba. Kalau gurunya merasa belum sanggup dan belum berani, berarti kepala unit tidak bisa memaksakan. Wah, dibimba benar-benar guru mendapat hak. Tapi kalau misalnya mendapatkan hak itu, enggak Bu, ini terlalu aktif. Enggak Bu, ini pendiam banget. Enggak Bu, ini spesial nih, saya kan bukan psikolog. Enggak Bu, kapan dapat muridnya ya? Bahkan kemarin saya ngobrol-ngobrol sama salah satu guru. Iya Bu, awal saya sampai stres. Kok dapat anaknya yang kayak gini-gini terus. Akhirnya dari situlah dia belajar dan dia sekarang menjadi spesial guru-guru anak-anak yang aktif, dapatnya ke dia semua. Dia ilmunya jadi, wah, ibu psikolog ya? Bukan, saya lulusan SMA, terus kayak psikolog. Disitulah mereka belajar. Seperti itu. Nah, terus surat garansi ini diberikan saat anak sudah mulai kondusif. Kondusif gimana? Kalau anak yang masih aktif misalnya, dia hari pertama. Wah,
kita mau main misalnya. Tiba-tiba dia sudah lari. Wah, sudah ke sana dedek ya. Sudah mau duduk lagi. Wah, sudah ke sana lagi. Nah, berarti tunggu sampai dia kondusif. Kondusifnya gimana? Sudah mau mulai duduk. Apakah selama 1 jam dia mau duduk? Enggak. Misalnya 3 menit, tambah lagi 5 menit, tambah lagi 7 menit. Oh iya, sudah mulai kondusif nih, sudah bisa mulai dialog. Langsung deh kita laporan ke kepala unitnya, Ibu, anak ini sudah bisa dapatkan surat garansi orang tuanya. Orang kepala unit menjelaskan ke orang tua, seperti itu. Nah, cara mempertahankannya gimana? Cara mempertahankannya adalah saat awal kita belum menjelaskan tentang minat belajar kepada orang tua. Tapi kita menjelaskannya tentang garansi, tentang coba gratis. Nah, nanti ada lagi 4 poin. Tapi setelah orang tua masuk, kita menjelaskan tentang minat belajar. Dengan acara apa? Dengan acara pentas baca. Nah, pentas baca ini nanti alat peraganya bisa seperti ini, atau teman-teman bisa buat sendiri. Intinya sih kita mengadakan sebuah acara, anak-anak kumpul semua, ada yang mewarnai, ada yang buat kue. Tapi nanti satu-satu mereka maju. Maju kita kasih misalnya, dia baca atau nanti jam istirahat teman-teman bisa lihat. Misalnya di sini ada gambar payung, terus di belakangnya ada tulisan payung. Di situ orang tua semua berlingkaran melihat, anak saya pintar baca, anak saya mau tampil. Bahkan jangan heran kalau antar pentas baca, biasanya anak-anak maunya di panggung semua, Bu. Nggak ada yang mau duduk karena mereka merasa sudah mampu. Padahal bukan merasa sudah mampu, karena gurunya tahu, oh dia bacanya baru ini, nanti dia dikasihnya yang ini. Oh dia bacanya sudah tahap ini, nanti bacanya yang ini, gitu Bu. Oh habis ini Dede bisa, terus dulu Dede, pinter deh Ika. Oh padahal baca 1 ya Bu ya, dikasih bisa, iya dia cuma 1, gitu. Nah terus kita jelaskan, kita ngobrol-ngobrol sama orang tuanya, gimana Mas? Iya tuh tahu anak saya maunya belajar mulu di rumah. Oh, ada yang di bimbel diem aja. Tapi kalau di rumah maunya belajar aja. Saya nggak enak deh sama ibu itu. Kenapa? Kalau di bimbel nih kayaknya dia diem aja. Oh enggak Bu, di rumah dia maunya belajar mulu. Ada yang di bimbelnya maunya belajar terus. Tapi di rumahnya nggak mau. Itu jangan dikasih PMR dulu berarti. Berarti PMR bisa diberikan atau bisa tidak. Tergantung anaknya mau atau tidak. Nah, dijelaskan di situ Bu tentang minat belajar. Iya Bu, untuk menumbuhkan minat belajar kita membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun agar itu menjadi fondasi kuat, agar mereka jadi cinta belajar sampai kita jelaskan. Oh iya, baru orang tuanya insya Allah akan bertahan. Nah, ini kenapa ada coba gratis di Bimba? Saat coba gratis, ada tugas kepala unit dan motivator. Kalau kepala unit di sini menjelaskan meyakinkan. Kan coba gratis sampai yakin. Berarti di sini seberapa kepala unit bisa meyakinkan orang tua. Biasanya mereka langsung daftar. Baru 3 kali pertemuan juga langsung daftar. Loh, gimana Bu? Kalau misalnya sudah sebulan dia nggak daftar-daftar Bu. Coba gratis terus. Kita ngajak ngobrol. Mama sini Mah. Enggak gitu. Mah, boleh ngobrol sebentar Mah? Iya. Mah gimana Mah? Dedenya kayaknya mau terus di Bimba nih. Oh, kan jadwalnya seminggu 3 kali ya. Tapi tiap hari dia datang terus nih Mah. Oh iya, saya belum yakin Bu. Kenapa? Kayak dia main terus. Oh tenang, kan ada garansi. Kan sudah kita jelaskan sebelumnya. Oh, enggak Bu. Saya belum yakin. Oh, kalau gitu kita minta maaf Mah. Kita tidak bisa membimbing anak yang orang tuanya tidak yakin kepada kita. Nggak enak kan Bu ya? Nah, tapi kita tanya lagi. Kalau masalahnya di hal finansial, bisa kita alihkan ke Bimba Duafa. Jadi dia gratis total. Tapi harus benar-benar yang Duafa. Karena waktu itu sempat ada dapetnya dia Duafa Bu.
Datang ke bimbanya naik mobil. Ya, seperti itu. Kalau motivatornya apa? Kalau motivatornya saat coba gratis ini 30 menit, membuat anak senang, mau datang lagi, dan mau datang lagi. Kalau sudah punya fondasi cinta sama anak-anak, di situ kita akan kreatif. Gimana ya biar anak ini senang? Gimana ya? Gimana biar anak senang? Mulai dengan apa yang dia suka. Dengan cara dialog, ngobrol, senangnya apa, gitu. Ini dia, ada 4 poin yang akan disampaikan saat sosialisasi dalam waktu 2 menit. YPAI, kami dari Yayasan Pengembangan Anak Indonesia. Nah, YPAI ini berdiri pada tahun 1996. Dari keseriusan YPAI berdirilah BIMBA pada tahun 1998. BIMBA ini sebuah metode yang membuat anak-anak jadi cinta baca, cinta belajar. Apa sih singkatan dari bimbingan minat baca dan belajar anak? Kita bukan les baca, tapi dapat meningkatkan kemampuan baca anak secara luar biasa. Kenapa? Karena kita satu-satunya lembaga informal yang berani memberi garansi untuk anak usia 3 tahun bisa baca. Saya kayak iklan ya. 3 tahun bisa baca. Nah, kalau ternyata sudah 72 jam bisa baca gimana? Nah, nanti akan dibimbing secara intensif sampai bisa baca, Bu. Tanpa dipungut biaya sedikit pun. Nanti untuk lebih jelasnya, Ibu bisa datang ke bimba-bimba terdekat, coba gratis di sana, Bu. Sampai Ibu yakin. Simpel? Simpel. Dan di modulnya, ada di situ contoh dialog yang tadi saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa lebih kreatif lagi. Poinnya sih itu. Halaman berapa, Bu? Halaman 21. Dan nanti di jam istirahat, insya Allah akan saya setelkan videonya, video dialog tersebut. Nanti teman-teman bisa lihat di e-learning Bimba atau di YouTube. Nah, ini teman-teman bisa kontak ke email saya. Bisa ke Facebooknya si Maulina ya. Kontak jika ada yang mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa? Ibu Fani, silakan duduk Ibu Fani. Saya Kiwi. Ada yang bisa saya bantu? Saya jalan-jalan di depan, terus saya lihat Pak Bimba Ayu Eko. Ini sekolah apa ya? Karena saya lagi cari sekolah untuk anak saya. Berapa tahun Ibu Fani? 3 tahun. Namanya siapa? Bastian. Namanya cakep banget ya. Oke Ibu Fani, saya jelaskan sedikit apa itu Bimba ya. Bagus sekali Bu Fani. Jadi Bastian usia 3 tahun ya? Iya, saya jelaskan dulu ya. Kami ini di bawah naungan YPAI. Apa itu YPAI? Yayasan Pengembangan Anak Indonesia. Karena kita ingin mengembangkan anak Indonesia nih, kita pilih Bimba. Apa sih Bimba? Bimba itu bimbingan minat baca dan belajar anak 3 sampai dengan 6 tahun. Siapa yang senang? Oh, kayak di bioskop. Untuk kemungkinan anak-anak yang usianya di atas 6 tahun. Bimba ini juga sebuah metode yang membuat anak-anak jadi mencintai membaca, mencintai belajar. Jadi orang tua tidak perlu ada perang dunia kedua atau ketiga dalam menginginkan anaknya rajin belajar. Gitu. Dan kita nih satu-satunya lembaga informal yang berani menggaransi anak usia 3 tahun bisa baca. Nah, dengan apa ini dia? Garansi BCA 372 bebas. Artinya, jaminan bisa baca kata sederhana
untuk anak usia mulai 3 tahun 0 bulan selama 72 jam di kelas. 72 jam ini kurang lebih 6 bulan. Gitu. Bebasnya meskipun tanpa harus dibantu orang tua di rumah. Wah, seru kan nih? Nah, kalau ternyata sudah 72 jam nih, dedenya belum bisa baca, maka konsekuensi dari kita, jaminan dari kita, maka dedenya akan diajarkan secara intensif sampai bisa baca, tanpa dipungut biaya sedikit pun. Untuk meyakinkan Fani lagi nih, kami punya fasilitas, namanya coba gratis sampai yakin. Iya, jadi Bu Fani bisa mengajak anaknya datang ke bimbel untuk coba gratis sampai Bu Faninya yakin. Jadi dia berarti bisa diajak ke sini Bu Fani gitu. Kapan dong aku bisa ajak dia ke sini? Ya, ini dia ada hari-harinya. Jadi Bu Fani bisa mengajak anaknya di hari ini dan ini. Kapan aku bisa main keluar? Oke. Ibu boleh tulis dulu nomor telepon dan alamat Ibu biar mudah menghubunginya. Tulisannya bagus sekali ya Bu ya. Makasih Ibu. Ibu kami, terima kasih banyak. Kami tunggu kehadiran Dek Bastian di sini sama-sama. Besok saya bawa hadir. Terima kasih Ibu Fani. Tentang Bimbas bisa kontak ke Asia 0215126939. Jika sesama Asia, SMS saja. Insya Allah nanti saya hubungi balik. Sesama Asia ya. Ada. Nah, biasanya saya suka berbagi-bagi di blog Siwi Pembelajar blogspot.com. Nah, kesimpulannya adalah Bimba ini sebuah metode yang membuat anak-anak jadi cinta belajar. Kenapa? Karena tujuan kita untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik agar mereka senang belajar dari dirinya sendiri. Untuk menuju apa? Untuk menuju sebuah visi yang luar biasa. Apa? Membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Agar seluruh generasi Indonesia, bahkan insya Allah manusia semua bahagia. Karena mereka sudah senang belajar. Karena dalam hidup kita akan terus belajar. Maka kita sangat penting dan sangat perlu dengan minat belajar. Anak bisa baca itu biasa. Tapi anak memiliki minat baca dan minat belajar itu baru luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay! Yes! Wow! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.